Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Suharni, guru bahasa Inggris di Manbiau, Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil diklat Samisanov yang ke-25 yang baru saja saya ikuti dengan judul Mendesain Interaktif Feedback dengan ID Boards dan Mentimeter. Diklat ini berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 April 2021 dengan narasumber Bapak Syabarudin MPD. Baik, langsung saja saya menampilkan hasil kerja saya pada diklat ini. Yang tampak pada tampilan ini merupakan layar depan dari ID board saya yang akan saya create untuk menghasilkan sebuah tampilan ID boards yang dalamnya akan meminta feedback dari peserta didik. Naratif, deskripsinya tentang salah 10. Saya mengambil 4 section. Section pertama pertanyaannya tentang naratif teks. Fungsi sosial naratif teks itu menyebutkan struktur naratif teks yang Anda ketahui dan unsur kebahasaan dalam naratif teks. Jadi ini adalah pengantar materi naratif teks yang saya berikan ke peserta didik saya dengan menggunakan ID boards, platform ID boards. Baik, untuk selanjutnya ini adalah tampilan dari ID board saya yang sudah direspon atau diberi feedback oleh peserta didik. Baik, ini adalah 4 session atau 4 pertanyaan yang saya masukkan pada ID boards. Di sini sudah ada peserta didik yang memberikan tanggapan, umpan baliknya. Session pertama, pertanyaannya apa yang Anda ketahui tentang naratif teks? Yang keduanya, apa saja fungsi sosial naratif teks? Yang ketiganya, sebutkan struktur naratif teks. Dan yang keempat adalah apa saja yang Anda ketahui tentang unsur kebahasaan naratif teks. Dan ini sudah ada beberapa feedback dari peserta didik, yang mana hasil dari jawaban mereka ini bisa kita ekspor ke bentuk PDF maupun Excel. Bagaimana bentuk PDF-nya? Langsung saja kita lihat. Kita klik hasilnya. Baik, ini adalah hasil dari interaktif umpan balik dari peserta didik dengan menggunakan ID boards dalam bentuk file PDF. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi pemaparan saya tentang hasil diklat menggunakan platform ID board. Selanjutnya kita ke penjelasan hasil diklat mengenai Mentimeter. Jadi ini adalah tampilan depan dari Mentimeter. Karena saya sudah memiliki presentation sebelumnya, maka akan nampak tampilan seperti ini di bagian dalam setelah kita login ke dalam Mentimeter ini. Nah, Mentimeter ini juga sama seperti ID boards. Juga kita bisa, bahkan lebih bagus lagi, kita bisa menampilkan soal-soal yang bisa di feedback, yang bisa meminta umpan balik dari peserta didik kita mengenai materi yang kita ajarkan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah tampilan dari Mentimeter hasil diklat saya. Baik, ini adalah tampilan dari soal yang telah saya buat di Mentimeter. Ada 2 soal saja yang bisa saya masukkan di sini karena yang saya gunakan adalah akun yang free. Soal pertama tentang jenis teks yang menjelaskan tentang cerita fiksi dan non-fiksi itu disebut apa. Nah, di sini sudah saya masukkan pilihan jawabannya dan jawaban yang benarnya. Kemudian waktunya atau timer yang saya masukkan adalah 20 detik.
musiknya juga sudah saya insert. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, berikut ini adalah struktur teks naratif kecuali. Nah, peserta didik akan memberikan umpan balik atau jawaban dari pertanyaan ini dengan memilih salah satu dari jawaban yang sudah saya masukkan. Di sini sudah saya masukkan jawaban yang benar bagian B. Nah, sudah lengkap timernya ini. Saya naikkan ke 20 menit. Selanjutnya men-share link ini ke peserta didik. Kita klik saja share seperti ini. Kemudian ke presentation share, copy link. Kemudian saya kirim ke WhatsApp grup peserta didik. Dan kode ini ke kita menginstruksikan peserta didik untuk baik, jadi kurang lebih seperti ini. Kita mengirimkan www.menti.com ini ke WhatsApp grup peserta didik beserta kodenya, dan selanjutnya peserta didik akan masuk ke room Mentimeter dengan cara mengklik link ini dan memasukkan kode ini. Dan selanjutnya adalah sudah ada 2 peserta, lagi 1 peserta. Kita menunggu kemungkinan ada peserta lain lagi yang masuk sebelum kita memulai mengaktifkan Mentimeternya. Baik, sepertinya hanya 3 saja akan masuk, maka kita mulai saja. Pertanyaan pertama, jenis teks yang menjelaskan tentang cerita fiksi dan non-fiksi disebut. Nah, ini yang terbaca oleh peserta didik, dan kita lihat bagaimana jawaban mereka. Detik yang ke-10. Sudah ada 4 yang menjawab. Selanjutnya kita lihat pada pertanyaan berikutnya. Ya, ini adalah leaderboardnya. Tertinggi ditempati oleh Ahmad, kemudian Yuliasti, Putri Badria, dan ya Frosty. Di pertanyaan kedua, kita mulai lagi. Berikut ini adalah struktur teks naratif kecuali. Maka peserta didik akan mengidentifikasi yang mana yang bukan merupakan struktur. Bagaimana jawaban mereka. Timernya berjalan terus ya, tinggal 3, 2, 1. Times it's up. Let's see the results. Oke, ada 1 yang menjawab salah dan 2 yang menjawab dengan tepat. Ada 1 peserta didik yang sama sekali tidak menjawab. Kita lihat leaderboardnya. Oke. Ya, ternyata Yuliasti berhasil mendapat nilai tertinggi di sini. Ini adalah leaderboard dari hasil menjawab pertanyaan di Mentimeter.
Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi model atau cara atau proses menjawab pertanyaan dengan menggunakan Mentimeter, dan ini adalah hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil dari pengerjaan peserta didik tadi dengan menggunakan Mentimeter. Kita klik saja download result seperti ini, dan nanti sudah akan tampak tampilan hasil kerja dari atau analisis kerja dari peserta didik tadi. Oke. Tadi yang mengisi itu ada 4 peserta didik, dan di sini disebutkan semua. Kita juga bisa mendownload ekspor PDF tadi, hasil tadi dengan mengklik bagian download PDF seperti itu. Masih berproses. Oke. Selanjutnya ini bisa kita simpan, atau bisa juga langsung di print. Atau jika ingin men-save, ya kita save di dalam bentuk PDF seperti ini. Kita masukkan di folder yang kita inginkan. Oke. Oke, jadi presentasi-presentasi yang telah kita lakukan kita bisa lihat di bagian tampilan seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup mudah menggunakan Mentimeter dan sangat menarik karena aplikasi ini banyak fiturnya di dalam yang bisa membuat peserta didik tertarik untuk mengerjakan atau menjawab soal-soal yang kita masukkan di dalam Mentimeter tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.